Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat dimanapun kalian berada. Amin. Tak lupa kami ucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan sahabat semua terhadap konten video yang kami sajikan. Semoga video dari Santri Taubah ini bermanfaat dan bisa menjadi media untuk kita saling bertukar ilmu, serta saling menasehati dalam kebaikan. Untuk itu marilah kita simak sejenak, mutiara kalam dari guru kita berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada setiap diri kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ukhruj min awsafi basyariyatik, keluarlah engkau dari sifat kemanusiaanmu. Sifat kemanusiaan yang mana? Berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, puasa terus, nggak boleh nikah, nggak boleh punya rumah. Bukan. Sifat kemanusiaan yang mana yang harus kita keluarkan dari diri kita? An kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik, sifat kemanusiaan yang bertolak belakang dengan penghambaanmu. Jadi sifat yang bertolak belakang berbenturan dengan sifat penghambaan. Sifat penghambaan itu adanya pada kolbu kita. Yang bisa mengabdi kepada Allah kolbu kita. Nah, sifat kemanusiaan yang bertolak belakang dengan penghambaan kita kepada Allah, keluarkan. Contohnya apa? Menjadikan materi dan dunia ada di hati kita. Disebut penyakit hubbu dunia, cinta kepada dunia. Dunia ada di hatinya. Lagi sholat pun masih bersama dunia. Berangkat jauh-jauh ke Mekah melaksanakan haji, di hatinya dunia. Berangkat ke Baitullah, pingin Allah mengabulkan cita-citanya. Padahal ibadah yang benar adalah mengeluarkan dunia dari hati. Jauh nggak ke Mekah, jauh-jauh ke Mekah. Gimana Allah supaya ngabulkan kita? Bukannya kita yang ingin memenuhi panggilan Allah dengan hati yang ikhlas. Jadi keluarkan sifat kemanusiaanmu, sifat yang menghalang-halangi, sifat yang bertolak belakang, sifat yang kontradiktif dengan sifat penghambaanmu kepada Allah. Litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya engkau mampu menjawab terhadap panggilan Allah. Jadi kalau kita bisa mengeluarkan sifat kemanusiaan yang bertolak belakang dengan penghambaan kita kepada Allah, pertama kita akan mampu merespon panggilan siapa? Panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Panggilan siapa itu? Lahiriahnya muazin, hakikatnya siapa? Allah. Kira-kira kalau hati kita sadar itu panggilan Allah, kira-kira kaki kita melangkah ke masjid mudah apa berat? Aduh, alhamdulillah dipanggil oleh Allah. Kalau kita dipanggil sama Pak Jokowi, kemana? Kemana? Ke istana, kira-kira seneng apa enggak? Kita dipanggil oleh siapa? Oleh Allah. Jadi yang pertama, kita akan mampu merespon panggilan siapa? Panggilan Allah. Wah, indah sekali ya. Kalau kolbu kita ya, dimampukan merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa min hadratihi qariba, kita menjadi dekat dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah disampaikan makna dekat,
bukan didekati secara fisik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, mendekati Allah atau apa tujuannya? Bukan mendekat kepada Allah. Allah itu nggak bertempat. Tempat yang butuh kepada Allah itu ilmu tauhid kita, akidah kita. Allah itu tidak bertempat, tapi semua tempat butuh kepada Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah. Nabi sampai ke Sidratul Muntaha bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, karena Allah berada di mana? Di langit sana. Tapi jelas Al-Quran, laqad ra'a min ayatihil kubro. Sungguh Nabi melihat ayat-ayat Allah yang besar-besar, melihat Sidratul Muntaha, melihat surga, melihat neraka. Itu tujuan Nabi Mi'raj, bukan mendekatkan fisik Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dekat dengan kepada Allah adalah kolbu kita terasa dekat dengan Allah dengan cara jalankan syariat Islam. Cara mendekatkan diri kepada Allah bukan perasaan hanya hati, tapi jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka membuat hati kita dekat dengan siapa? Dengan Allah. Jadi dekat Allah itu bukan dirasa-rasa oleh hati, tapi jalankan perintah Allah yang fardu maupun yang sunnah. Tinggalkan larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Lalu hati kita bersihkan supaya hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Itulah makna taqarrub, dekat kita dengan siapa? Dengan Allah. Jadi kalau kita mampu mengeluarkan sifat kemanusiaan yang bertolak belakang dengan penghambaan kita kepada Allah, maka kita menjadi orang yang dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Manusia itu ada dua elemen, jasmani dan ruhani. Kedua-duanya punya kebutuhan. Jasmani punya kebutuhan, makan, minum. Demikian pula ruh kita, ruhani kita punya kebutuhan. Kalau kita hanya mementingkan kebutuhannya jasmani kita, hanya makan yang dipikiran, hanya minum setiap hari, hanya rumah, hanya duit, itu nanti kayak marmot. Tahu marmot, santri? Temennya kelinci. Marmut itu kalau marmut pingin makan gimana bunyinya? Duit, duit, duit. Kasih rumput, diem. Rumputnya habis, duit, duit, duit. Ada gak orang kayak marmut gitu? Di otaknya itu duit, duit, duit. Jadi manusia kalau hanya memenuhi kebutuhan jasadnya saja, jasmaninya saja, ulaika kal an'am. Al-Quran menyebutkan seperti binatang ternak. Gak mikirin nasib nanti di akhirat. Tidak memikirkan, bertafakur tentang kekuasaan Allah, gak ke sana. Duit aja. Kata Imam Ghazali, harus membangkitkan namanya motivasi dalam ibadah. Namanya bawa'ith. Bawa'ith itu motivasi dalam ibadah. Ketika malas, ketika bosan. Dua motivasinya disebut dalam Al-Quran. Pertama, surga yang dijanjikan oleh Allah. Baca, kita perhatikan bagaimana keindahan surga itu menjadi motivasi kita. Sebab kalau keyakinan kita sudah menyinari kolbu kita, melihat akhirat itu lebih dekat kepada kita. Tapi kalau hati kita tidak tersinari oleh cahaya keyakinan tidak disinari oleh cahaya keyakinan kolbu kita, urusan surga mah kumaha engke, gimana nanti, atau
nantilah sudah tuaan dikit, kayak umurnya sampai tuaan dikit. Yang kedua, Al-Quran nih badek muqobalah, lawannya surga, Allah berikan gambaran neraka. Orang hari ini pada umumnya gak tertarik dengan surga, gak takut dengan neraka. Betul apa betul? Dianggapnya neraka tuh main-main, dianggapnya surga itu hanya janji, dongeng belaka. Pada dalam Al-Quran betapa bertebaran tentang kabar gembira surga dan peringatan neraka. Kalau keimanan kita lemah, mendengar surga itu asatirul awwalin, itu hanya dongeng saja, dongeng supaya bisa tidur. Kenapa? Hatinya tidak disinari oleh cahaya keyakinan. Tapi kalau keyakinan kita menyinari kolbu kita, wah, tidak ada waktu yang dilewatkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Diamnya pun diam, gak bergerak apa-apa, hatinya zikir kepada Allah. Diamnya pun dia bertafakur, diamnya ibadah. Itulah tadi mutiara kalam yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga dapat menjadi perantara bagi kita semua untuk bisa menjadi seorang santri yang baik di mata Allah dan bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.